Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di Rumah Aura. Terima kasih yang udah datang di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah, teman-teman, ini saya lagi bikin sate ayam. Jadi mohon maaf banget untuk proses pembuatannya itu tidak saya video karena sebetulnya dari awal tuh gak kepengen bikin video gitu. Tapi tak pikir-pikir ya udahlah saya record aja. Cuman ya itu teman-teman ya, terlambat. Untuk proses bikin satenya sih gampang, hanya ayamnya itu dipotong-potong kemudian ditusukin tanpa dibumbuin apapun. Nah, untuk bumbunya itu hanya goreng kacang, bawang putih, sama cabai merah, cabai rawit merah juga gitu ya, digoreng kemudian di blend ya menggunakan blender, ditambahin pakai air sampai benar-benar halus, kemudian ditumis menggunakan minyak yang agak banyak gitu teman-teman. Jadi banyaknya itu ya standar aja gitu ya, karena kalau terlalu sedikit itu menurut saya nggak awet bumbunya teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal ditambahin pakai gula merah, penyedap sama garam, udah seperti itu aja. Nah, ini satenya saya panggang aja seperti ini teman-teman, karena saya nggak punya bakaran areng gitu. Ini juga lumayan bagus ya warnanya. Dan ini saya ambil menggunakan tangan kosong, sakti banget ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi itu saya bikin sate ayamnya kurang lebih setengah kilo lebih ya ukurannya. Jadi campur dada sama paha ayam. Nah, kalau bikin sate menggunakan paha ayam itu rasanya lebih juicy teman-teman. Nah, sebelum dipanggang, satenya itu dilumurin dulu menggunakan bumbu kacang tadi yang dikasih kecap seperti ini ya teman-teman, kemudian baru dipanggang. Jadi nanti rasanya walaupun tanpa menggunakan bumbu, rasanya tuh udah enak, pedas, manis, gurih seperti itu. Karena kepengen bikin sate yang kayak abang-abang yang dijual di pinggir jalan. Biasanya kan kalau sate ayam ditambahin pakai bawang merah yang diiris-iris seperti ini, kemudian pakai cabai rawit ya. Kalau dijual tuh biasanya ada cabai rawit yang warnanya kuning gitu teman-teman. Nah, ini seadanya aja cabai rawit merah gitu ya. Kemudian pakai lontong. Nah, ini karena potongan satenya itu lumayan gede. Kalau dijual kan biasanya agak tipis ya. Jadi saya siapin nggak terlalu banyak seperti itu. Kemudian jangan lupa ditambahin pakai kecap dan bawang merah goreng. Untuk garnisnya pakai daun jeruk aja seperti ini. Masya Allah, satenya udah jadi teman-teman. Ini tuh enak banget. Insya Allah besok ketika saya bikin bumbu satenya itu saya video ya. Dan teman-teman pagi harinya ini setelah agak muncul sinar mataharinya itu saya ke pasar deket rumah ya. Ini saya beli tongkol ya untuk Mas Dudul teman-teman. Jadi saya beli 1 ekor tongkol itu murah 12.000 karena biasanya saya belinya itu pindang tongkol. Kalau pindang tongkol itu kan udah ada bumbunya kalau nggak salah ya, ada garam-garamnya gitu. Dan tentunya lebih mahal karena 1 iris itu 8.000. Jadi saya akalin gimana caranya Mas Dudul makannya bergizi tapi dengan budget yang lebih hemat, lebih sedikit gitu. Jadi saya beli ikan tongkol mentah, kemudian dicuci bersih, lalu direbus sampai benar-benar mateng gitu. Dan saya juga beli kerang hijau teman-teman, kerang hijau kupas, karena Mbak Tita senang banget dimasakin kerang hijau dicampur sama cabai hijau gitu. Kadang-kadang pakai saus padang. Untuk kerangnya itu saya nggak tahu ukurannya berapa ya teman-teman, karena di pasar itu sudah bungkusan, kecuali kalau di pasar gede itu ditimbang dulu. Dan ini saya juga beli ayam untuk protein hewani yang lainnya, untuk stok aja gitu, untuk persiapan kalau nanti buka puasa ataupun sahur. Tapi biasanya saya kalau sahur itu lebih sering sayur yang berkuah teman-teman ya, supaya nanti siangnya itu tidak haus, terus di tenggorokan juga nyaman gitu. Tapi nanti kalau untuk buka puasa biasanya ya kayak misal goreng ayam atau lauk apa gitu ya, pakai sambal gitu teman-teman ya. Nah, ini ikan tongkolnya udah mateng ya. Pokoknya direbusnya tuh agak lama sampai bener-bener mateng gitu. Terus saya goreng menggunakan air fryer seperti ini sebentar aja supaya dagingnya kesat teman-teman. Dan ini dia Mas Dudulnya udah kenyang banget makan ikan tongkol beserta air kaldunya.
Lanjut teman-teman, ini kegiatan di sore hari ya. Kayaknya mau turun hujan karena udah geluduk-geluduk. Terus saya juga mau ambil jemuran, sekalian saya nutup mobil karena mobil saya itu penuh dengan cakaran kucing liar ya. Jadi memang di rumah saya itu kan suka pada datang kucing liar, pada makan. Nanti kalau udah kenyang ya pada keluar. Cuman kalau si poni itu kayak seneng banget di rumah ini. Jadi stay di rumah ini, tapi di depan ya nggak masuk teman-teman. Jadi ini saya ambilin dulu bajunya karena tadi sudah ditutup mobilnya ya. Karena kalau nggak ditutup bahaya, cat mobilnya itu bakalan kena cakaran kucing gitu teman-teman. Nah ini cuciannya tuh banyak banget karena di tempat saya tuh lagi musim hujan setiap sore dan hujannya tuh deres banget. Alhamdulillah saya jemurnya di teras, jadi ya masih bisa terselamatkan ya. Walaupun cuciannya selalu numpuk teman-teman. Lanjut, saya juga mau masang spray karena kamar belakang itu barusan diganti spraynya teman-teman. Cuman kepengennya satset, biasanya kan untuk headboardnya di bagian atas itu saya lap-lap dulu ya. Kali ini cuman saya kebut-kebutin aja. Dan saya memang jujur tidak pandai untuk pasang spray yang bener-bener rapih gitu. Nah ini juga spraynya sebenarnya udah lama cuman jarang dipakai karena apa ya? Karena kurang buluk gitu. Kalau spray itu kalau semakin buluk atau spray jadul rasanya tuh nyaman banget dipakai karena adem gitu teman-teman. Tapi kalau spray jarang dipakai ya nggak bakalan buluk-buluk ya. Jadinya saya pasang aja seperti ini dan untuk pinggirannya itu banyak banget karet rambut yang berjatuhan. Mungkin karet rambutnya Mbak Tita ya karena Mbak Tita tuh tidurnya di dekat sama tembok gitu dan di pinggir-pinggir itu kotor banget. Nanti mau saya vakum aja teman-teman, jadi kotorannya itu nanti biar kesedot ya. Karena kalau di ujung-ujung kan suka susah dan seperti ini ya teman-teman. Saya tuh memang nggak pandai banget untuk masang spray yang sampai bener-bener rapih. Pasti di pinggirnya masih ada melidutnya dikit gitu. Lanjut ya teman-teman, mumpung saya ingat, jadi sekalian aja saya mau bersihin ujung tempat tidurnya itu di pinggiran, banyak banget debu ya. Jarang banget kena sapu karena suka males untuk geser-geser tempat tidurnya karena berat banget teman-teman. Jadi memerlukan effort ya. Kadang-kadang suka ini teman-teman, suka bikin perutnya kram kalau kita ngangkat beban yang sangat berat ataupun geser-geser tempat tidur yang seperti ini gitu ya. Tapi biasanya ibu-ibu tuh suka kuat dalam segala hal ya, ngangkat galon bisa, terus apa namanya ya melakukan pekerjaan apapun tuh sebenarnya bisa. Cuman kadang-kadang kalau kepengen manja ya minta tolong sama anak ataupun sama pak suami gitu ya. Dan lanjut sekalian aja, ini saya vakum ya teman-teman supaya debu-debu yang di pojok-pojokan itu keangkat semua. Ya walaupun vakumnya itu murah meriah tapi lumayan sih. Ini sangat-sangat membantu dengan vakum harga 200 ribuan gitu. Kalau teman-teman pengen samaan juga bisa beli melalui link pembelian yang sudah saya cantumkan di bawah video ini ya. Lanjut, teman-teman bisa lihat ya kondisi dalam rumah di sore hari seperti ini. Jadi ini adalah singgasana saya untuk nonton film ataupun ngedit di depan TV. Dan ini teman-teman, cuaca di luar lagi hujan gede banget, makanya suaranya itu saya mute supaya tidak berisik ya. Nah ini saya geser dulu mejanya karena kalau nonton TV ada meja di depan itu buat narok kayak makanan, minuman ataupun apa tuh enak ya. Apalagi ditambah pakai stool tempat duduk yang kecil itu buat selonjoran gitu teman-teman. Wah pokoknya nyaman banget. Di rumah sambil nonton Netflix ataupun nonton YouTube ya di sini. Terus saya juga kalau ngedit juga di sini teman-teman. Tapi itu saya alasin pakai sarung aja karena saya nggak punya cover sofa gitu ya. Jadi ya udahlah pakai sarung juga nyaman banget. Terus ini saya juga bersihin menggunakan vakum ya. Pokoknya biar semuanya bersih kesedot gitu. Karena kalau hanya dibersihin menggunakan kanebo itu suka kadang-kadang apa ya ada yang tertinggal gitu. Padahal kanebo kan lembab ya teman-teman, agak-agak basah gitu. Tapi kalau benar-benar kotor, jarang banget dibersihin, itu debunya malah nempel gitu. Nah ini saya beresin dulu pakaian yang tadi saya ambil ya jemurannya. Kali ini saya pengen setrika sendiri, jadi kadang-kadang saya setrika sendiri, kadang saya laundry gitu ya, pokoknya semaunya aja. Karena saya lagi rajin, kali ini saya nyetrika sendiri, tapi nanti maleman gitu ya.
setelah sholat isya gitu, sambil ya santai-santai gitu ya teman-teman. Terus untuk sofanya semuanya juga saya vakum ya, untuk ujungnya itu saya ganti penyedotnya gitu ya. Lanjut, karena atasnya udah bersih semua, ini saya bersihin lantainya juga menggunakan vakum, tinggal diganti aja ujungnya gitu untuk penyedotnya teman-teman. Nah teman-teman juga bisa lihat ya, di luaran tuh lagi hujan gede banget, ada petir, ada gluduk gitu. Kadang-kadang saya suka takut ya teman-teman, makanya daripada saya bingung mau ngapain, jadinya udahlah saya beres-beres, dan kebetulan juga rumahnya berantakan, kotor banget gitu. Dan yang terakhir ini saya mau ngepel dulu. Alhamdulillah pekerjaan rumah udah selesai semua nih teman-teman, Masya Allah tabarakallah ya. Akhirnya dikerjakan semua, dan itu ada bayangan kakak lewat karena kakak tuh baru pulang terus kehujanan gitu. Alhamdulillah yang penting selamat sampai rumah. Alhamdulillah akhirnya selesai sudah ya. Jadi ini tinggal di kamarnya Mbak Tita sama si kakak. Nah di kamar itu ada Mbak Tita, jadi saya tidak on cam ya teman-teman, dari kejauhan aja. Terus itu Mas Dudul baru ngikutin kakak masuk ke kamarnya. Biasa ya suka ngikutin anak-anak keluar masuk itu. Jadi udah kayak kakak adik aja gitu. Mbak Tita, Mas Jaler, terus Mas Dudul itu. Kalau bisa dimasukin ke kakak, udah saya masukin kakak itu Mas Dudulnya. Oke teman-teman, sekian dulu video sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.